Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini sangat luar biasa adik-adik. Saya minta izin sama Ibu Lembah untuk menampilkan foto ini di awal. Yang saya hormati Ibu Dr. Marion dan juga Bapak Horas Bastian, serta Bapak Ibu keluarga wisudawan dan wisudawati, Bapak Ibu dosen dan manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti, akademisi, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. 10 tahun yang lalu, 21 Desember 2014, saya duduk di sini. Ini validasi. Betul nggak sih Mas Adam ini dari Tribakti? Gitu. Ini dia. Saya terharu sekali sebenarnya, sampai teks yang sudah disiapkan rasanya blank semua. Padahal saya doktor, bukan sombong. Oke. Baik. Oke, hadirin sekalian. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, perjalanan yang mungkin singkat ya secara angka, namun itu membutuhkan perjuangan untuk mencapai versi terbaik dari kita masing-masing. Adik-adik wisudawan dan wisudawati, saya selalu berpesan kepada teman-teman kita yang juga alumnus dari Tribakti, karena saya juga sebagai user, ijazah kita tidak menjamin masuk dunia kerja. Oke? Tapi tiket bioskop itu menjamin kita masuk untuk menonton bioskop. Itu yang diajarkan Pak Ramot kepada saya semester 1. Pak Ramot itu dosen saya. Jadi jangan dulu berbahagia sampai step ini. Tribakti itu hanya mengantarkan kita sampai pintu dunia kerja. Selanjutnya bagaimana kita melangkah, bekerja dan usaha, itu tergantung bagi diri kita masing-masing. Biasanya sindrom setelah megang ijazah itu ada. Saya sarjana, saya diploma, mau apply ke tempat lain. Itu biasanya ada. Saya mau nego gaji yang tinggi. Tidak semudah itu adik-adik. Ini bukan menambah menakut-nakuti, tidak. Karena saya pernah ada di posisi duduk dari awal dan saya sadari bahwa dulu almarhum Bapak Dr. Naik L. Tobing selalu setiap wisuda, saya hadir sebagai panitia, biasanya beliau selalu bilang, mendirikan Tribakti ini bagaimana caranya membuat orang menjadi kaya. Beliau selalu bilang, yaitu dengan sekolah, pendidikan, karena pendidikan itu investasi terbesar dan tidak pernah hangus kecuali kita mati. Oke? Perjalanan karir saya sebagai pengusaha dulu itu saya pedagang sayur. Semester 3 saya masih dagang sayur. 40 hari dari saya wisuda, saya masih ingat ibu saya almarhum meninggal dari 40 hari saya wisuda. Ibu Helen, Mbak Nurma, almarhum Pak Marnoso itu datang ke rumah. Jadi memang segala sesuatu, padi yang dipanen hari ini itu bukan yang ditanam kemarin sore. Momen seperti ini itu ketika kita kuliah, ketika kita menghadiri segala sesuatu, buka mata, buka telinga. Banyak hal-hal yang disampaikan seperti tadi dari Pak Horas Bastian menyampaikan bahwa positive thinking, ya itu kuncinya. Saya menjalankan itu, positif selalu. Rajin dan jujur, betul. Kalau jujur itu tidak akan capek.
Kalau kita berbohong dalam bekerja dan berwirausaha itu akan takut dan akan lelah. Kita berdagang, kalau kita bilang buah ini bagus nggak, kita pedagang buah, bagus, sudah berapa lama ya buahnya? Baru 1 hari, padahal itu sudah 7 hari. Takut pasti, nanti ketika customer pelanggan kita makan buahnya tidak segar, tidak berkah. Jadi penting untuk selalu jujur. Oke. Semester 3 saya masih jadi pedagang sayur, lalu saya berkomitmen usaha pertama saya Sakti Kargo. 50% staf di Sakti Kargo adalah lulusan Tribakti. 100% staf di Jago Sapu Jagat adalah lulusan Tribakti. Lalu adik-adik yang hari ini wisuda, saya mau melamar dengan Pak Adam jadi bagian. Tidak, bukan itu yang saya harapkan saya ada di sini. 5-10 tahun ke depan akan banyak Adam-Adam lain yang membuka usaha. Bukan bergabung. Tetapi kalian akan menjadi partner bisnis saya. Oke? Saat saya sekolah, kuliah, dan saya berwirausaha, saya tetap mengedepankan pendidikan. Tadi Bapak Samsuri menyampaikan bahwa pendidikan itu harus kita berlanjut, kembangkan, ya. Selama saya menempuh S1, S2, S3, itu semuanya cum laude. Bukan membanggakan diri, ini membuktikan bahwa lulusan Tribakti itu tidak kalah diadu oleh kampus lain. Di sini ada kakak kelas saya, Pak Dr. Yusuf. Ya Pak ya, kita merasakan perjuangan bagaimana menempuh doktor itu menguras mental. Dan setiap step pendidikan itu bukan hanya masalah selalu teori adik-adik. Ini belum terlambat. Saya betul-betul mengajak, memotivasi bukan hanya sebagai entrepreneur, tapi ayo lanjutkan, masih ada magister, masih ada doktor. Oke. Hadirlah ke kampus, karena dulu saya berdagang dan berusaha, bekerja, berwirausaha. Saya datang ke kampus selalu tanya sama semua dosen, siapa yang duduk paling depan dan siapa yang kalau duduk di depan saat ujian ditendang-tendang kursinya. Dam, nyontek dong, itu saya. Karena saya tidak punya waktu di rumah untuk belajar. Pagi-pagi saya harus ngiris-ngirisin sayuran, gak mungkin saya jurnal ini ada laporan keuangan, gak mungkin. Sambil ngelayanin, tidak mungkin. Jadi saya sangat menghargai waktu. Datanglah ke kampus niatnya belajar. Duduk, kalau kita bekerja mungkin gak terbagian paling depan ya, paling belakang, tapi fokus. Tujuan kita adalah belajar. Jangan terlalu terburu-buru merayakan segala sesuatu. Masih panjang perjalanan. Oke, mukanya jadi pada tegang semua. Ya, karena hari ini success story itu saya tidak mau menjadi hal yang wow, Adam keren, bukan. Tapi bagaimana menghack hidup saya yang 10 tahun bisa dijadikan success story bagi adik-adik hanya 2-5 tahun. 2-5 tahun, secepat itu Mas Adam? Ya. S2 2 tahun, S3 3 tahun, selesai toh? Sertifikasi. Jangan mengkotak-kotakan diri dalam bekerja. Saya akuntan, saya hanya mau mengerjakan laporan keuangan, saya hanya mau audit pajak. Tidak akan berkembang. Carilah sertifikasi-sertifikasi. Saya paksa teman-teman kita, alumni dari Tribakti, yang dari akuntansi, saya taruh pemasaran, saya paksa dia untuk sertifikasi pemasaran, marketing. Bagaimana digital marketing, bagaimana konten kreator, semua itu saya paksa. Padahal akuntansi, gitu. Jadi saya maksudnya apa? Agar
yang bekerja atau bergabung bersama saya menjadi keluarga di perusahaan itu adalah orang-orang yang tidak terkotak-kotak dalam pikirannya. Oke. Adik-adik wisudawan dan wisudawati dan hadirin sekalian, ingatlah Tuhan itu seperti apa prasangka kita kepadanya, dan skenario hidup yang kita jalani ini adalah yang terbaik dari Tuhan kita. Melalui tulisan singkat ini ataupun pidato ataupun success story pada hari ini, saya berpesan dan mengajak kepada wisudawan dan wisudawati untuk kembangkanlah jiwa wirausaha. Dimulai dari yang sederhana akan menjadi besar. Modal utama dalam berwirausaha saya itu dari nol. Modalnya siapa? Diri sendiri. Kalian hanya punya kemampuan untuk pembukuan, bookkeeping, buka bookkeeping. Gitu. Kalian hanya bisa untuk bikin video, jadikan itu sebuah konten dalam berdagang. Hanya bisa buka Tokopedia, marketplace, daganglah online. Nggak punya modal, dropship. Nggak ada alasan. Bangun pagi besok bukan sombong, sarjana, no. Bangun pagi makin banyak yang dipikul. Oke? Seorang sarjana itu, kalau Bu Titi, dosen bahasa Inggris, masih ada atau tidak beliau, biasanya pembina Ima Kristi, mahasiswa itu top markotopnya, saya selalu ingat. Ya, bayangkan 10 tahun yang lalu saya masih ingat apa yang diajarkan oleh dosen-dosen. Karena adik-adik, ijazah itu hanya menuliskan akademik, tapi manfaatkan ilmu-ilmu dari dosen-dosen kita yang tidak ada di dalam buku. Oke? Ternyata satu teksnya sudah habis. Bapak Ibu, saya berpesan, pasti sangat berbangga kepada anak-anaknya, pengorbanan ekonomi, waktu. Semoga Tuhan memberikan berkat untuk kita semua, dan anak Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang membanggakan bagi keluarganya. Dan saya sangat berterima kasih, kita semua saya rasa wajib berterima kasih dan memanjatkan doa untuk almarhum Bapak Dr. Naik L. Tobing serta selamat Bapak Ibu Dr. Marion. Tribakti telah berhasil melahirkan banyak alumni yang sukses. Di sini hanya ada Adam. Di luar sana banyak lulusan-lulusan kita yang duduk di kursi-kursi penting di perusahaan. Doktor yang saya tahu berarti ada saya, ada Dr. Sunanta, itu lulusan Tribakti. Terima kasih banyak keluarga Pak Naik L. Tobing, berkat adanya Tribakti menjadi penghantar rizki dan juga berkat bagi kami semua. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.